Sebelum melihat jauh ke depan mengenai perkembangan persaudaraan setia hati Terate sekarang ini, kita ingatkan julukan Pendeta Wesi Kuning. Siapakah Pendeta Wesi Kuning itu? Ia dikenal seorang yang berdedikasi tinggi. Dalam kamus hidupnya tidak ada kata menyerah dalam menghadapi tantangan. Pola hidupnya sederhana meskipun ia sendiri dilahirkan dari keluarga yang bermartabat, penerus Trah Kusumah Rembesing Madu Amaratapa Wijiling Handanawari. Kiatnya, sepiro gedening sengsoro yen tinompo amung dadi cobo, dan kiat itu dihayatinya dijabarkan dalam lakunya sampai akhir hayatnya. Ia teguh dalam pendiriannya yakni mengabdi pada sesama. Maka orang-orang pun memberi julukan Pendeta Wesi Kuning. Konon julukan ini mengacu pada warna wesi kuning sebagai senjata kedewataan yang melambangkan ketegaran, kesaktian, kewibawaan sekaligus keluhuran. Ketika ia ditanya, siapakah orang yang paling dicintainya di dunia ini? Ia akan menjawab dengan tegas, Ibu. Dan ketika ia ditanya organisasi apakah yang paling ia cintai selama di dunia ini, maka ia pun akan mengatakan, Persaudaraan Setia Hati Terate. Dua jawaban di atas, pertanyaan yang mengacu pada kedalaman rasa itu telah dibuktikan tidak hanya ucapan belaka tetapi dengan kerja nyata. Hampir sepanjang hidupnya, waktu, tenaga, pikiran dan jiwanya dipersembahkan demi baktinya kepada keduanya itu. Yakni Ibu, seorang yang telah berjasa atas keberadaan di dunia ini dan Persaudaraan Setia Hati Terate sebuah organisasi tempat menemukan jati diri, sekaligus ajang dharma baktinya dalam rangka mengabdi kepada sesama. Dialah Raden Mas Imam Kusupangat, putra ketiga dari Pendawa V, yang lahir dari Garba, Raden Ayu Kusmiyatun dengan Raden Mas Ambar Koesensi. Bertepatan pada hari Jumat Pahing tanggal 18 November tahun 1938, di Madiun kakek beliau Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat adalah Bupati Madiun VI dan neneknya Juwito atau Raden Ajeng Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat merupakan figur yang disegani pada saat itu. Menurut keterangan dari pihak keluarganya, Trah Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat selain dikenal sebagai penerus darah biru juga dikenal sebagai bangsawan yang suka bertapa brata, yaitu suatu laku untuk mencari hakikat hidup dengan jalan meninggalkan larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tuhan semesta alam, serta membentengi diri dari pengaruh keduniawian. Bakat alam yang mengalir dalam darah kakeknya ini, dikemudikan hari menitis ke dalam jiwa Raden Mas Imam Kusupangat, dan mengantarkan menjadi seorang pendekar yang punya karisma dan disegani sampai ia sendiri dijuluki Pandita Wesi Kuning. Masa kecil Raden Mas Imam Kusupangat dilalui dengan penuh suka dan duka. Ia seperti halnya saudara-saudara kandungnya, Raden Mas Imam Kusunarto dan Raden Mas Imam Kusenomiharjo, kakak serta Raden Mas Imam Kuskartono dan Raden Mas Abdullah Kusnowidjoyo. Hidup dalam asuhan kedua orang tuanya, menempati tempat tinggal kakeknya di lingkungan Kabupaten Madiun. Menurut sumber Terate, semasa kecilnya, Raden Mas Imam Kusupangat belum menunjukkan kelebihan yang cukup berarti. Di sekolahnya SDN Indrakila Madiun ia bukan tergolong siswa yang paling menonjol, salah satu nilai lebih yang dimilikinya keberaniannya. Selain ia sendiri sejak kecil sudah dikenal sebagai bocah yang jujur dan suka membela serta suka menolong teman-teman sepermainannya. Ketika berumur 13 tahun, semasa ia haus damba kasih dari ayahanda nasib berbicara lain Raden Mas Ambar Kusensi, ayahanda tercinta, dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tepatnya pada tanggal 15 Maret tahun 1951, sewaktu ia masih duduk di kelas 5 SD. Raden Mas Imam Kusupangat kecil pun seperti tercerabut dari dunia kekanak-kanaknya. Sepeninggalnya orang yang dicintainya itu sempat menggetarkan jiwanya, namun kematian tetap kematian tidak. Seorang pun mampu menolak kehadirannya. Begitu juga yang terjadi pada Raden Mas Ambar Kusensi. Hari-hari berikutnya Raden Mas Imam Kusupangat diasuh langsung oleh ibunda Raden Ajeng Kusmiatun atau Ambar Kusmiatun. Di waktu-waktu senggang sang ibunda sering kali mendongeng tentang pahlawan-pahlawan yang dikenalnya. Dan tidak lupa memberi petua hidup berawal dari tata krama pergaulan, tata krama manembah atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai merambah pada pengertian budi luhur dan mesubrata. Benih luhur yang ditanamkan ibundanya itu lambat laun ternyata mampu mengendap dan mengakar di dalam jiwa Raden Mas Imam Kusupangat. Ia lebih akrab dengan panggilan Aryo. Perhatiannya terhadap nilai-nilai budi luhur kian mekar bagai bak bunga terate di tengah telaga. Semenjak kecil sudah menyukai laku tirakat, seperti puasa dan lain-lain. Sejalan dengan itu sikapnya mulai berubah. Ia mulai bisa membawa diri, menempatkan perasaan, serta menyadari keberadaannya. Gambaran seorang Aryo kecil, sebagai bocah ingusan, sedikit demi sedikit mulai ditinggalkannya. Rasa keingintahuan terhadap berbagai pengetahuan, terutama ilmu kanuragan dan kebatinan yang menjadi idaman semenjak kecil, kian hari semakin membakar semangatnya. Melecut jiwanya untuk segera menemukan jawabannya. Barangkali terdorong oleh rasa keingintahuannya itulah ketika umurnya berjalan 16 tahun Raden Mas Imam Kusupangat mulai mewujudkan impiannya. Di sela-sela kesibukannya sebagai siswa di SMP 2 Madiun, ia mulai belajar pencak silat di bawah panji-panji Persaudaraan Setia Hati Terate. Kebetulan yang melatih saat itu adalah Mas Irsat, murid Ki Hajar Harjo Utomo. Selang 5 tahun kemudian, pada tahun 1959, setelah tamat dari SMA di Madiun, ia berhasil menyelesaikan pelajaran di Persaudaraan Setia Hati Terate dan berhak menyandang gelar pendekar tingkat 1. Kelak ketika Mas Imam beranjak dewasa, beliau sempat dijuluki sebagai pendeta Wesi Kuning itu, yakni seorang yang berdedikasi tinggi. Dalam kamus hidupnya tidak ada kata menyerah dalam menghadapi tantangan. Pola hidupnya sederhana meskipun ia sendiri dilahirkan dari keluarga yang bermartabat, penerus Trah Kusumah Rembesing Madu Amaratapa Wijiling Handanawari. Kiatnya, sepiro gedening sengsoro yen tinompo amung dadi cobo, dan kiat itu dihayatinya dijabarkan dalam lakunya sampai akhir hayatnya. Ia teguh dalam pendiriannya, yakni mengabdi pada sesama, maka orang pun memberi julukan Pendeta Wesi Kuning. Konon julukan ini mengacu pada warna wesi kuning sebagai senjata kedewataan yang melambangkan ketegaran, kesaktian, kewibawaan sekaligus keluhuran. Dalam sejarah SH Terate dan Persaudaraan Sejati, disebutkan tahun 1959, Mas Imam, panggilan akrab Raden Mas Imam Kusupangat, mulai melatih Master Maji Budi Harsono. Ia adalah anak didik langsung Raden Mas Imam Kusupangat. Menurut penuturan Master Maji, beliau adalah sosok pendekar yang santun dan berwibawa. Jika melatih di depan siswanya, beliau cukup tegas, keras dan disiplin. Ucapan dan perilakunya konsisten. Jika bilang A, maka yang beliau lakukan juga A. Selama Master Maji dilatih beliau, senam dan jurus yang diajarkan beliau adalah senam dan jurus yang sampai sekarang diajarkan kepada siswa SH Terate. Sejak saat itu pula, gerakan yang diberikan kepada siswa SH Terate adalah gerakan senam dan jurus yang diberikan Pak Irsyad kepada Mas Imam, dan diturunkan kepada siswa beliau.
Dalam perkembangannya, senam dan akurasi jurus pada era Pak Irsyad ini yang akhirnya dijadikan gerakan baku pencak silat SH Trate. Pada tahun 1963, untuk pertama kalinya dikumandangkan Mars SH Trate pada acara pagelaran seni budaya. Syair Mars SH Trate digubah oleh Raden Mas Imam Kusupangat, sedangkannya dikerjakan oleh Mas Adi Yasko. Saat itu Mas Imam berpesan, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, pemersatu bangsa Indonesia. Kalau Pancasila dirubah, Mas Imam mengaku tidak rela dan akan mempertahankan bersama-sama dengan pendekar SH Trate. Tahun 1963, Raden Mas Imam Kusupangat berhasil mengesahkan anak didik pertama, yakni Mas Tarmaji Budi Harsono, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum SH Trate Pusat Madiun, Abdullah Kusnowijoyo, Sudiro, Bibit Sukadi, Sudarso, Sudipyo, Sumarsono, dan Bambang Tunggul Wulung. Dari kedelapan anak didik pertama Mas Imam Kusupangat, merekalah yang di kemudian hari meneruskan ajaran-ajaran SH Trate. Dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah, like dan juga komen agar kami semangat untuk membuat tayangan-tayangan berikutnya.